terdakwa Thomas Trikasih Lembong dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Untuk terdakwa Thomas Trikasih Lembong, silakan maju ke depan. Silakan. Saudara Thomas Trikasih Lembong sehat? Syukur yang mulia, sehat. Terima kasih. Baik, jadi agenda persidangan kita hari ini adalah putusan dari majelis hakim ya atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Untuk itu putusan akan kami bacakan, namun perlu kami sampaikan untuk hal-hal yang sudah kita dengar bersama, surat dakwaan juga eksepsi yang panjang lebar sudah dibacakan pada sidang sebelumnya, untuk tidak dibacakan kembali ya, untuk singkatnya pembacaan putusan. Demikian, tidak keberatan ya. Mohon didengarkan. Putusan nomor 34 garing Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Thomas Trikasih Lembong, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 53 tahun, 4 Maret 1971, jenis kelamin laki-laki, dan seterusnya. Identitas sebagaimana termuat dalam putusan ini. Untuk menyingkat pembacaan putusan dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh 1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan sekarang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dalam perkara ini didampingi oleh tim penasihat hukumnya, yaitu Dr. Ari Yusuf Amir SMH, Dr. Dodi S. Abdul Qadir BSC SE SMH, Sugito SMH, dan kawan-kawan. Kesemuanya para advokat atau konsultan hukum tergabung dalam tim penasihat hukum Thomas Trikasih Lembong, berkantor di Distrik 8 Prosperity Tower lantai 5 unit E sampai dengan F SCBD Jenderal Sudirman, Kafling 5253 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2025. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 34 Pitsus TPK 2025 garing PN JKT PST tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan majelis hakim. Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Telah memperhatikan, mendengar, dan membaca keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan serta pendapat dari penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara ini didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDS garis datar 06 garing M.1.10 garing FT 102 garing 2025 tertanggal 25 Februari 2025. Surat dakwaan sebagaimana termuat dalam lengkap dalam putusan ini. Untuk menyingkat pembacaan putusan dianggap telah dibacakan yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. Dengan dakwaan primer, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsidiar. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi secara tertulis sebagaimana termuat dalam keberatan terdakwa yang telah dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang pada pokoknya berisi sebagai berikut. Selengkapnya mengenai keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya sebagaimana termuat dalam putusan ini untuk menyingkat pembacaan putusan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dalil keberatan atau eksepsi terdakwa serta penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapat secara tertulis sebagaimana dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025. Pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa serta penuntut umum menyatakan masing-masing tetap pada pendirian atau argumentasi hukumnya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan atau putusan selah. Menimbang bahwa surat dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam ranah pidana pada tahap penuntutan, Abdul Karim Nasution dalam bukunya yang berjudul Masalah Surat Dakwaan dalam Proses Pidana mengartikan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Dalam kurung A. Abdul Karim Nasution 1981 275 tutup kurung. Akad. Dilanjutkan. Menimbang bahwa pasal 14 huruf D KUHP menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dan penuntut umum berdasarkan ketentuan 140 ayat 1 KUHP. Surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntut dari berhasil penyelidikan. Menimbang bahwa surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 143 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, menurut HR segera setelah hakim ketua sidang membuka sidang pengadilan, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat melakukan suatu perlawanan dengan mengemukakan eksepsi, misalnya A. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. B. Dakwaan dari penuntut umum harus nyatakan sebagai tidak dapat diterima. Atau C. Surat dakwaan dari penuntut umum harus nyatakan sebagai batal demi hukum. Menimbang bahwa perlawanan tersebut hakim harus memberikan putusannya dan atas putusan tersebut terdakwa dapat minta banding ke pengadilan tinggi bersama-sama dengan banding atas putusan akhir dari pengadilan mengenai perkara pidana. Menimbang bahwa KUHP sendiri mengatur jenis-jenis eksepsi tersebut dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, di mana berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP dan menurut pedoman pelaksanaan tugas administrasi pengadilan buku 1, ada 3 macam keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, yaitu 1. Keberatan tidak berwenang mengadili, 2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima, dan 3. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan.
Menimbang bahwa dari ketiga macam keberatan tersebut, baik terdakwa dan atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan tersebut salah satunya atau ketiga macam keberatan tersebut sekaligus, asalkan ada relevansi dan dasar hukumnya terhadap surat dakwaan. Hal ini elementer sifatnya, oleh karena apabila keberatan tidak relevan dan mempunyai dasar hukum, terlebih apabila sampai dicari-cari atau diada-adakan, maka keberatan tersebut pasti akan ditolak oleh hakim. Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 156 ayat 2 KUHP disebutkan jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Menimbang bahwa yang menjadi pokok penutusan dalam perkara ini adalah tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum yang oleh terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu A. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo, eksepsi kompetensi absolut. B. Surat dakwaan akuo error in persona. C. Kegiatan importasi gula periode 2015 sampai dengan 2016 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku lembaga yang memiliki kewenangan konstitusionalitas untuk menyatakan ada atau tidak adanya kerugian negara. Dengan demikian dakwaan penuntut umumnya didasarkan pada laporan hasil audit perhitungan kerugian negara nomor PEE.03-R-S datar 51-D5-01/2025 tanggal 20 Januari 2005 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia BPKP RI haruslah dinyatakan batal demi hukum. D. Surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. 1. Uraian unsur melawan hukum tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap karena seluruh pengakuan persetujuan impor oleh terdakwa telah memenuhi asas umum pemerintah yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan berdasarkan pemisahan fungsi di dalam Kementerian Perdagangan, khususnya penerbitan pengakuan impor, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum harus nyatakan batal demi hukum. 2. Uraian di dalam surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa mengenai harga beli gula kristal putih yang dilakukan oleh Induk Koperasi Kartika, Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Koperasi Kesejahteraan Prajurit dan atau Pusat Koperasi Polisi Daerah dari PT Agles Produk, PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Tama Jaya, PT Medan Sugar Industri, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Purnindo, PT Duta Sugar Internasional, PT Berkamanis Makmur. 8 perusahaan swasta meskipun dalam dakwaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan realisasi kerjasama telah menjadi dasar perhitungan kerugian keuangan negara. 3. Uraian mengenai kerugian negara dalam surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap karena perhitungan kerugian negara di dalam surat dakwaan mengakibatkan ketentuan pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Junto Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Hukum Pidana. 4. Jaksa penuntut umum telah tidak jelas dan tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan, di mana surat dakwaannya jaksa penuntut umum menggunakan harga patokan petani dalam menyimpulkan adanya kemahalan harga beli dan selisih keuntungan yang diterima oleh 9 perusahaan swasta dari hasil jual beli GKP dengan PT VPI. 5. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana surat perintah penyelidikan, surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, dan surat penetapan penahanan yang menjadi satu kesatuan dengan surat dakwaan, melainkan jaksa penuntut umum hanya menguraikan peristiwa dugaan tindak pidana akuo yang terjadi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sehingga surat dakwaan harus batal demi hukum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan untuk menyatakan surat dakwaan atas nama terdakwa Thomas Trikasi Lembong dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat terima atau batal demi hukum sebagaimana isi keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Menimbang bahwa mengenai huruf keberatan huruf A tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo, eksepsi kompetensi absolut, karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sifatnya administrasi saja dan sanksinya bukan sanksi tindak pidana korupsi. Majelis hakim berpendapat bahwa setelah majelis hakim membaca, meneliti, dan mencermati eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, di mana penasihat hukum terdakwa telah mengajukan materi keberatan dengan mengemukakan adanya fakta-fakta hukum bahwa telah menarik suatu kesimpulan yang kesemuanya sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang justru akan dibuktikan kebenarannya di persidangan, sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa mengenai keberatan huruf B tentang surat dakwaan akuo error in persona, karena telah menetapkan terdakwa sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh 9 perusahaan dengan PT PPI, majelis hakim berpendapat bahwa pada persidangan pertama hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 KUHP, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan dan tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Selanjutnya atas semua pertanyaan hakim ketua sidang tersebut telah dijawab dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri. Demikian pula pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas nama dan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Jadi dengan demikian menurut pendapat majelis hakim, dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasi Lembong tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orang error in persona. Sedangkan mengenai peranan terdakwa dalam perkara penggerak, menyuruh, sebagai pembantu atau sebagai orang ikut bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi terkait kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan RI tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yang merugikan keuangan negara, tentunya hal tersebut baru dapat diketahui setelah memasuki agenda pembuktian dalam persidangan, sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus nyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa mengenai keberatan huruf C tentang kegiatan importasi gula periode 2015 sampai dengan 2016 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku lembaga yang memiliki kewenangan konstitusionalitas untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Dengan demikian dakwaan penuntut umum yang didasarkan pada laporan hasil audit perhitungan kerugian negara nomor PE.03-R-S datar 51 D5-01-2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia BPKP RI harus saya nyatakan dibatalkan hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah merupakan materi dari perkara ini yang seharusnya tersebut dibuktikan dan ditunjukkan dalam pembuktian dalam persidangan dan bukan merupakan alasan keberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga keberatan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus nyatakan tidak dapat diterima. Dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai keberatan huruf D tentang surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai uraian cermat, jelas, dan lengkap adalah merupakan persyaratan material dari surat dakwaan, dan mengenai uraian cermat, jelas, dan lengkap tersebut memang tidak kita temukan dalam penjelasan umum dari pasal 143 KUHP. Akan tetapi dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004 dan seterusnya tentang pembuatan surat dakwaan tanggal 16 November 1993 ditemukan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap sebagai berikut. Cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti, jelas,
Berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti surat dakwaan dalam perkara ini, pada surat dakwaan tidaklah ditemukan adanya kekeliruan, baik itu mengenai orangnya yang keliru, error in persona, maupun mengenai bentuk dan susunan surat dakwaan yang salah atau keliru. Penuntut umum telah pula mencantumkan dalam surat dakwaan tentang identitas terdakwa secara lengkap dan telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum. Menimbang bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya juga telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan telah pula mencantumkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan sebagaimana uraian pada halaman 1, 2, 45 dan 46 dari surat dakwaan, sehingga keberatan tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa mengenai keberatan penasihat hukum terdakwa dan atau terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi gula di Kementerian Perdagangan RI diduga terjadi dalam kurun waktu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Namun ketika masuk dalam tahap penuntutan inkasu dalam surat dakwaan terdapat perbedaan periode terjadi dugaan tindak pidana, di mana penuntut umum tidak menguraikan dugaan peristiwa tindak pidana dalam kegiatan importasi gula yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2023. Padahal tidak ada perubahan tempus delikti sejak penyelidikan sampai dengan penyidikan. Majelis hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 143 KUHP disebutkan 1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. 2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Menimbang bahwa ketentuan pasal 143 KUHP tersebut di atas menegaskan bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum harus mencantumkan selain tempat terjadinya tindak pidana locus delicti, juga harus mencantumkan waktu terjadinya tindak pidana tempus delicti. Jika dalam surat dakwaan penuntut umum tidak mencantumkan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, maka akan berakibat batalnya surat dakwaan dimaksud. Menimbang bahwa istilah tempus delicti merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu tempus atau tempo yang